Semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Zoom kali ini bertujuan untuk menuntaskan atau membuat tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kimia dasar, yaitu Ibu Dr. Syafriza Yanti. Baik, perkenalkan nama saya Misha Sabila Maulani sebagai moderator pada presentasi pada kali ini, dan Mutiara Aisyah sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Alif Najmi sebagai pemateri ketiga. Untuk teori atom pertama akan dijelaskan oleh Mutiara Aisyah. Kepada Mutiara Aisyah, disilakan. Yang pertama yaitu teori solid Xavier oleh John Dalton 1803. Tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom ialah John Dalton. Ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Proust atau hukum susunan tetap. Dalton memiliki 4 teori atom. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan yang kedua, atom-atom sejenis memiliki sifat yang sama, sedangkan atom-atom yang tidak memiliki unsur sejenis memiliki sifat yang berbeda. Dalam reaksi kimia terjadi penggabungan dan pemisahan atom. Kemudian yang terakhir, atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Namun, kelemahan dari teori atom Dalton ini adalah, yang pertama, tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. Yang kedua, atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya tidak bisa dideskripsikan. Kemudian yang ketiga, hubungan senyawa antara larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. Yang keempat, sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Teori yang kedua adalah lampa di plum pudding oleh J.J. Thomson pada 1897. Berawal dari penemuan tabung katode oleh William Crookes, dari penelitian yang sudah dilakukan Crookes, Thomson mengembangkan penelitiannya tentang sinar katode di laboratorium Cavendish. Setelah selesai dan mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan, Thomson menemukan bahwa sinar katode adalah sebuah partikel. Hal ini disebabkan karena sinar katode mampu memutar baling-baling yang diletakkan antara katode dan anode. Setelah mengetahui hal itu, Thomson menyatakan bahwa sinar katode termasuk ke dalam partikel penyusun atom atau partikel subatom yang memiliki muatan negatif dan sekarang disebut dengan elektron. Partikel yang bermuatan negatif atau elektron inilah yang akan memuat isi dari teori atom Thomson. Isi dari teori atom yang dimiliki oleh Thomson adalah sebuah bola pejal atau bola biliar yang bermuatan positif yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif atau elektron. Elektron-elektron ini akan tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Teori atom Thomson ada 4. Yang pertama, atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Yang kedua, massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Yang ketiga, secara keseluruhan atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan muatan atom positif dan negatif yang ada pada atom sama dan suatu atom tidak memiliki muatan positif dan negatif yang berlebihan. Atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom. Kemudian, atom itu dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif. Namun, kelemahan teori atom Thomson ini yaitu teori atom Thomson tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada di dalam bola. Kemudian, inti atom juga tidak dapat dijelaskan. Baik, terima kasih kepada Mutiara Aisyah. Untuk materi atom selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Alif Najmi. Kepada Alif Najmi, disilahkan. Nuklir Ernest Rutherford tahun 1911. Rutherford dan kedua asistennya menemukan inti atom pada tahun 1910. Inti atom ini memiliki jari-jari lebih kecil daripada jari-jari atom lainnya. Terutama yang ditemukan oleh Rutherford berasal dari eksperimen penembakan inti atom dengan emas dengan partikel alfa, sebuah partikel dengan massa 4 kali massa hidrogen dan muatan positif sebesar 2 kali muatan elektron. Eksperimen ini dinamakan Geiger-Marsden. Penamaan eksperimen ini diambil dari dua murid Rutherford yang bernama Hans Geiger dan Ernest Marsden. Kelebihan teori atom ini itu pertama, inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Yaitu kedua, itu atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom atau gaya Coulomb. Sebagai besar volume atom adalah ruang kosong, bukan pejal. Hal ini disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil daripada jari-jari atom. Kelemahan teori ini itu tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak dari elektron. Teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis pada atom hidrogen. Energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. Yang selanjutnya itu teori planetari. Niels Bohr 1913. Dari kelemahan teori atom Rutherford itu maka Bohr berusaha mengembangkan dan menyempurnakan teori atom Rutherford dengan menggunakan model atom nuklir Rutherford dengan teori kuantum Planck dan mengajukan teori atom yang saat ini dikenal dengan sebutan teori atom Bohr. Bentuk dari teori atom Bohr ini bisa dikatakan sebagai
peredaan planet saat mengitari tata surya. Eksperimen ini dilakukan oleh Born menghasilkan elektron-elektron dengan mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron dan lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Setelah mengelilingi inti atom, elektron itu bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan penyerapan atau pemancaran dari beberapa energi. Kelemahan dan kekurangan teori ini yang pertama, kalau kelebihan yaitu teori atom ini dapat disimpulkan menjadi 4 inti, yaitu elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Selama berada pada lintasan, energi elektron ini tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya. Lintasan yang diperbolehkan elektron adalah lintasan yang mempunyai momentum sudut kelipatan bulat dari H2V. V-nya yang dipakai adalah 3,14. Yang selanjutnya itu teori kuantum Erwin Schrödinger 1926. Teori mekanika kuantum ini disempurnakan oleh Erwin Schrödinger yang merupakan fisikawan dari Austria yang meraih Nobel Fisika tahun 1933. Pengembangan teori atom ini berdasarkan hipotesis de Broglie. Menurut teori ini berlaku sifat dualisme pada elektron, yaitu elektron bukan hanya sekedar sebagai partikel, tetapi juga sebagai gelombang. Dengan kata lain, elektron akan bergerak seperti gelombang dan memiliki lintasan yang juga merupakan gelombang juga. Bukan hanya dan memiliki lintasan yang juga merupakan gelombang. Bukan hanya Schrödinger yang mengembangkan teori atom modern ini, tapi juga ada peneliti lain bernama Werner Heisenberg. Heisenberg dan Schrödinger bekerja sama untuk mengembangkan teori atom modern. Teori yang sudah dikembangkan oleh dua peneliti saat ini disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Jika penelitian yang dilakukan Schrödinger berdasarkan hipotesis de Broglie, maka penelitian Heisenberg berdasarkan pada asas ketidakpastian. Dari hasil ini, Heisenberg menyimpulkan bahwa terdapat suatu keterbatasan dalam menentukan posisi dan momentum elektron. Tetapi mekanika kuantum ini bisa dikatakan sebagai teori paling mutakhir dari beberapa teori atom yang sudah dikembangkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu, atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi. Teori atom memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena atom merupakan salah satu kajian utama dalam kimia. Teori tentang atom mengalami banyak sekali perubahan, sehingga masing-masing teori dan model atom memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dengan adanya kelemahan tersebut, membuat para peneliti dan ilmuwan berusaha memperbaiki kelemahan dari teori tersebut. Perubahan pada teori atom yang lebih baru digunakan untuk memperbaiki teori atom sebelumnya. Dan perkembangan ini menunjang pengetahuan tentang atom. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.